Kampus Pejuang Pendidik, pendidik, pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firni Zona Aneka Surya. Saya merupakan mahasiswa PBG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. NIM saya 23 22 52 00 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Ibu Nuratri Kurniasari MPD. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi seminar pendidikan profesi guru, maka saya akan mempresentasikan identitas diri saya. Nama saya Firni Zona Aneka Surya. NIM saya 23 22 52 00 22. LPDK saya Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023. Dosen pengampu saya Ibu Nuratri Kurniasari MPD. Selanjutnya kita akan masuk ke materi seminar pendidikan profesi guru. Selamat menyaksikan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan visi saya terlebih dahulu. Visi di sini ada dua, yaitu visi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai seorang calon guru. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang visi saya untuk pendidikan di Indonesia. Visi saya untuk pendidikan di Indonesia ialah mewujudkan sekolah yang mampu menampung semua anak Indonesia tanpa membeda-bedakan status mereka, membedakan budaya mereka, kemampuan mereka, karakteristik mereka. Semua anak di sini ditampung dan diberikan pendidikan yang layak, yang sama dengan semua peserta didik lain. Saya berharap pendidikan di Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak, sehingga pendidikan menjadi sebuah wadah yang mampu menampung dan memberikan keleluasaan kepada semua anak untuk memaksimalkan semua potensi yang mereka miliki. Dalam hal ini, saya juga berkeinginan agar pendidikan di Indonesia memiliki sistem pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan bagi peserta didik. Peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang dalam belajar. Mereka merasa kegiatan pembelajaran seperti kegiatan mereka bermain saat bersama teman-teman mereka. Kegiatan pembelajaran di sini yang saya inginkan adalah sekolah dapat mewujudkan lembaga pendidikan yang membentuk generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter, memiliki sifat empati yang tinggi, gotong royong, berprestasi, menjadi manusia yang bermartabat serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian, visi pribadi saya sebagai seorang calon guru. Visi pribadi saya sebagai seorang calon guru ialah menjadi guru yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua peserta didik saya. Sehingga semua peserta didik merasakan bahwa pembelajaran adalah proses menggali ilmu pengetahuan, pengalaman, dan potensi yang mereka miliki dengan cara yang sangat mengasihkan. Saya ingin menciptakan proses pembelajaran yang mampu mengakomodir semua potensi peserta didik, keunikan peserta didik, bakat peserta didik, karakteristik peserta didik, tanpa membedakan mereka dari status sosial atau latar belakang mereka. Sehingga semua peserta didik dalam hal ini memiliki hak yang sama dalam mengasah ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga mereka memiliki kesetaraan dengan semua peserta didik lain
lain. Kemudian setelah mereka dapat merasakan hal ini, saya berharap mereka dapat menggali potensi mereka semaksimal mungkin setinggi-tingginya. Saya sebagai seorang calon guru juga memiliki keinginan agar semua peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman belajar yang sangat mumpuni, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai kondisi, situasi, perkembangan zaman, dan hidup mereka akan lebih sejahtera untuk ke depan. Hal-hal yang saya lakukan untuk mencapai visi saya tersebut. Yang pertama, saya melakukan dan pembelajaran berdiferensiasi di semua kegiatan mengajar saya selama mengikuti program PPG Prajabatan ini, baik pada kegiatan saya mengajar terbimbing ataupun kegiatan saya mengajar secara mandiri. Yang kedua, saya menjadi seorang calon guru yang dapat memberikan contoh ataupun teladan yang baik bagi peserta didik saya. Hal ini seperti saya contohkan adalah sikap baik, sopan, tegas, disiplin, dan ramah kepada semua orang. Ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral yang disisipkan pada setiap kegiatan pembelajaran, seperti tegang rasa, kemudian berempati kepada semua orang, bersikap ramah, jujur. Saya akan sisipkan semua hal tersebut di kegiatan pembelajaran saya. Mengajarkan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya ikut melaksanakan kegiatan sholat duha setiap hari Jumat ke minggu keempat bersama semua peserta didik. Yang kelima adalah mengajarkan nilai moral tentang menjaga kebersihan dan kerapihan lewat kegiatan memungut sampah, membersihkan kelas, dan merapikan pakaian sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan beralih ke pembahasan. Pembahasan yang akan saya presentasikan ada 4, yaitu 1. Review pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, analisa artefak pembelajaran. Keempat, rencana tindak lanjut. Kemudian, review mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar di mana peserta didik dibedakan menurut karakteristik, kebutuhan belajar, dan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar dengan efektif dan mendapatkan pemahaman yang bermakna. Review mata kuliah praktik pengalaman lapangan atau lebih dikenal dengan PPL1. PPL1 atau praktik pengalaman lapangan adalah mata kuliah inti yang harus ditempuh oleh mahasiswa PPG Prajabatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kompetensinya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik yang profesional di sekolah. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan, di antaranya observasi karakteristik peserta didik, observasi rancangan pembelajaran, observasi pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut bertujuan agar membentuk mahasiswa menjadi calon guru yang profesional di bidangnya. Kemudian, review mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya ialah mata kuliah yang bertujuan membantu calon pendidik atau mahasiswa yang akan menjadi guru untuk memahami dan mengembangkan peserta didik secara holistik. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan baru bagi calon pendidik agar mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik yang sangat beragam. Review pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan pengalaman saya dalam mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya memperoleh banyak pengetahuan baru mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi.
Di mana hal tersebut kita sebagai calon guru sangat penting untuk memahami pentingnya dalam memperoleh pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan memetakan peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar atau karakteristik mereka, dengan melalui asesmen awal, angket, dan membuat perangkat ajar yang disesuaikan dengan karakteristik ataupun kebutuhan peserta didik tersebut. Selanjutnya, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya atau kebutuhan belajarnya, serta mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui berbasis konten, proses, dan produk. Kemudian melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi lewat kegiatan refleksi yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu refleksi diri, refleksi kolaborasi, dan refleksi berbasis data. Review pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1 atau dikenal dengan PPL 1. Berdasarkan pengalaman saya dalam mempelajari mata kuliah PPL 1, saya memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman, khususnya pada pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di kelas 5 mata pelajaran IPAS di SDN Johor 1 Sukoharjo. Sebagai calon guru, penting untuk mengetahui serta memahami segala tahapan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi secara tepat sehingga pembelajaran pun dapat terlaksana secara maksimal. Hal-hal yang perlu guru perhatikan saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yaitu perencanaan kegiatan, pelaksanaan proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melaksanaan PPL 1, guru berperan sebagai guru model yang melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru perlu mengetahui karakteristik atau kebutuhan peserta didik melalui asesmen awal dengan perangkat angket. Kemudian, guru merancang pelaksanaan pembelajaran dengan perangkat ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik siswa melalui data yang diperoleh dari angket tersebut. Saat pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, guru menggunakan berbagai perangkat ajar yang telah disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik siswa pada data yang terdapat dalam angket. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran diferensiasi, tentunya guru juga mengevaluasi pembelajaran lewat kegiatan refleksi yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kegiatan refleksi diri, refleksi kolaborasi, dan refleksi yang berbasis data. Review pengalaman belajar yang bermakna pada mata kuliah, pemahaman peserta didik, dan pembelajarannya. Berdasarkan pengalaman saya dalam mempelajari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, saya mendapatkan berbagai pengetahuan baru. Pengetahuan yang saya dapatkan yaitu memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Sangat penting bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik mampu memaksimalkan berbagai potensi yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. Keragaman karakteristik dan gaya belajar peserta didik sangat penting digunakan untuk guru dalam merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dalam pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, guru berperan sebagai pamong, yaitu guru mempunyai peran sebagai pendamping dan fasilitator dalam pembelajaran. Di sini, pembelajaran adalah merupakan keaktifan peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang baru sehingga mereka dapat mendapatkan pengalaman yang bermakna dalam pembelajaran. Maka dalam hal ini diperlukan perencanaan yang tepat untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Perencanaan pembelajaran berupa modul ajar yang mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan belajar, serta kemampuan awal yang dimiliki setiap peserta didik. Proses penyusunan rencana pembelajaran yang baik harus didasari oleh observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang mendalam tentang karakteristik peserta didik atau
belajar peserta didik, sehingga data yang didapatkan adalah data yang sangat valid mengenai keberagaman atau karakteristik peserta didik yang beragam. Pembahasan yang pertama adalah pengalaman yang paling bermakna atau disebut dengan best practice, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dalam penerapan praktik baik dalam pembelajaran berdiferensiasi, saya menyusun sebuah artikel bertema pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya terapkan pada praktik baik dalam pembelajaran di mata kuliah PPL di SDN Johor 1 Sukoharjo, khususnya pada kelas 5 mata pelajaran IPAS. Di sini saya menyusun artikel yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi, Dimensi Bergotong Royong, Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. Artikel yang saya susun ini memuat pengalaman saya saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 mata pelajaran IPAS di SDN Johor 1 Sukoharjo. Dalam artikel ini mengulas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan pada peserta didik tersebut. Di sini saya mengulas tentang bagaimana proses, perencanaannya, serta evaluasi dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kemudian di sini saya memetakan peserta didik menurut gaya belajarnya. Gaya belajar di sini ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar kinestetik. Peserta didik di sini saya kelompokkan menjadi 3 gaya belajar tersebut. Kemudian saya memberikan perlakuan pada tiap-tiap kelompok peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar dari masing-masing gaya belajar mereka. Kemudian perbedaan ini mulai saya lakukan dengan perlakuan yang berbeda melalui konten pembelajaran, proses pembelajarannya, dan produk pembelajaran yang mereka hasilkan. Kemudian selanjutnya adalah praktek paling bermakna atau best practice pada mata kuliah praktek pengalaman lapangan atau lebih dikenal dengan PPL 1. Pada pelaksanaan praktik mengajar di SDN Johor 1 Sukoharjo, khususnya pada kelas 5, saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada praktik pengalaman lapangan di SDN Johor 1, di saat saya mengajar, saya selalu menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Karena menurut saya, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat lebih mengasah kemampuan mereka, dapat menggali potensi mereka secara maksimal, mereka lebih asik dalam kegiatan pembelajaran, lebih aktif dalam kegiatan dalam pelajaran, kemudian mereka dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan pembelajaran karena menurut mereka pembelajaran itu bukan suatu proses yang membosankan, tetapi merupakan suatu proses yang mengasihkan. Dalam praktek mengajar dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi ini, tentunya saya merencanakan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, saya menggunakan asesmen awal atau dengan perangkat angket. Di sini saya menyebar angket terlebih dahulu pada siswa kelas 5 untuk mengetahui gaya belajar mereka. Setelah saya menyebar angket, kemudian saya mengetahui bahwa gaya belajar peserta didik kelas 5 SDN Johor 1 Sukoharjo terdapat 3 gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar audiovisual, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Kemudian hasil data tersebut saya susun menjadi perangkat ajar dan modul ajar. Di sini saya menyesuaikan modul ajar maupun perangkat ajar yang saya gunakan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan karakteristik gaya belajar peserta didik siswa kelas 5 SDN Johor 1 Sukoharjo. Kemudian saat pelaksanaan pembelajaran, saya memetakan atau mengelompokkan peserta didik kelas 5 SDN Johor 1 Sukoharjo menjadi 3 gaya belajar atau 3 kelompok gaya belajar, yaitu kelompok belajar gaya belajar visual, kemudian gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar kinestetik. Bisa dilihat dari foto di sini, peserta didik saya berikan NHT atau number head together sesuai dengan kelompoknya. Di sini saya bedakan peserta didik
ada 3 kelompok, A, B, dan C. Kemudian saya berikan nomor kepala yang berbeda-beda warna sehingga mereka bisa mengenali kelompok mereka masing-masing. Kemudian pada saat pembelajaran saya menggunakan LKPD ataupun soal evaluasi yang berbeda-beda di tiap kelompoknya sehingga peserta didik dapat memaksimalkan potensi mereka lewat gaya belajar yang mereka miliki. Kemudian tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi pembelajaran adalah melalui kegiatan refleksi. Praktek pengalaman belajar inilah yang menurut saya adalah merupakan pengalaman yang paling bermakna yang saya rasakan pada saat saya mengikuti program pendidikan profesi guru. Selanjutnya, pengalaman yang paling bermakna atau best practice pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada saat saya mengajar PPL di SDN Johor 1 Sukoharjo, saya menemui berbagai macam peserta didik yang memiliki keragaman atau karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Di sini, peserta didik tentunya tidak lepas dari latar belakang mereka yang berbeda-beda sehingga mereka mempunyai karakteristik atau keberagaman yang berbeda-beda pula. Hal inilah yang membuat saya tertarik dan menjadi pengalaman yang sangat bermakna bagi saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di SDN Johor 1 Sukoharjo. Tentunya saya sebagai seorang calon guru, saya harus memiliki banyak inovasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga pembelajarannya dirasakan peserta didik tidak melulu menonton atau cepat membuat bosan mereka. Pembelajaran ini harus saya lakukan agar peserta didik juga mampu mengasah dan menggali potensi mereka sedalam-dalamnya sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini saya sebagai seorang calon guru juga harus memahami bahwa peserta didik lahir dari lingkungan yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian mengetahui hal ini ada pada peserta didik saya, maka saya harus melaksanakan ataupun merancang pembelajaran yang saya sesuaikan dengan karakteristik mereka masing-masing. Contohnya seperti pembelajaran yang saya lakukan di kelas 5 ini. Saya merancang pembelajaran pada kelas 5 ini yang ada di foto. Saya melaksanakan pembelajaran atau merangsang pembelajaran saya sesuaikan dengan gaya belajar peserta didik siswa kelas 5, yaitu gaya belajar dibedakan menjadi 3, gaya belajar visual, gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar kinestetik. Di sini saya juga membedakan pembelajaran melalui proses, produk, dan konten yang saya gunakan. Kemudian pembelajaran yang bervariasi ini membuat peserta didik dapat meningkatkan potensi mereka secara maksimal dan mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna sehingga pembelajaran yang mereka dapatkan dapat berguna untuk mereka di saat yang akan datang. Artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya pilih kali ini pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dan pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 1. Di sini saya merancang modul ajar dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi pada kelas 5 di SDN Johor 1 Sukoharjo. Artefak ini sebagai bukti upaya saya menjadi seorang guru yang profesional sehingga saya dapat mengajarkan dan membimbing siswa serta mengarahkan siswa menjadi siswa yang unggul, berprestasi, serta mencapai potensi mereka yang sangat maksimal. Di sini ada bukti artefak berupa modul ajar dan perangkat ajar yang berupa scan barcode. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa men-scan barcode modul ajar maupun perangkat ajar yang sudah tertera pada slide ini. Produk pengembangan artefak pembelajaran. Berdasarkan artefak pembelajaran dan pengalaman belajar yang sudah saya lakukan pada PPL 1 di SDN Johor 1 Sukoharjo, saya mengembangkan artefak dengan menjadikan pengalaman mengajar yang saya lakukan
saat PPL dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi dalam sebuah artikel publikasi yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Dimensi Bergotong Royong Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. Berikut adalah sebuah potongan gambar tentang surat bukti terima naskah publikasi artikel yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Dimensi Bergotong Royong Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. Terakhir adalah rencana tindak lanjut. Di sini saya menggolongkan rencana tindak lanjut menjadi 5 cara, yaitu yang pertama, mendesain perangkat pembelajaran yang menarik dan inovatif. Di sini saya akan melaksanakan atau membuat rancangan perangkat pembelajaran maupun modul ajar yang sangat menarik dan inovatif sehingga peserta didik saat melaksanakan pembelajaran tidak mudah bosan, pembelajaran tidak terasa monoton, pembelajaran terasa interaktif, menarik, dan inovatif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan diri saya dalam mengajar peserta didik dengan sesuai perkembangan zaman. Di sini saya selalu mengupgrade skill yang saya miliki, baik skill komunikasi, skill mengajar saya, atau skill dalam merencanakan pembelajaran. Di sini saya selalu akan mengupgrade diri saya melalui berbagai media sosial ataupun melalui berbagai seminar pendidikan sehingga saya dapat meningkatkan potensi saya dalam mengajar atau membimbing peserta didik. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dan berkolaborasi dengan orang tua agar dapat memantau perkembangan peserta didik. Di sini saya juga harus banyak berkomunikasi ke depannya dengan orang tua peserta didik sehingga saya dan orang tua peserta didik dapat bekerja sama dengan baik, menjalani hubungan dengan baik sehingga kita saling dapat sharing tentang perkembangan peserta didik, kita saling bisa mengawasi maupun juga dapat meningkatkan potensi peserta didik tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi juga dapat di lingkungan rumah. Kemudian yang keempat, mengembangkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Di sini saya kedepannya juga akan mengembangkan teknologi-teknologi yang modern dan mutakhir yang ada di sekeliling kita untuk menciptakan pembelajaran yang memiliki atau berbasis teknologi sehingga peserta didik dapat terupgrade atau menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian selalu aktif dalam berbagai komunitas seprofesi untuk meningkatkan skill dalam mengajar. Di sini saya juga kedepannya akan selalu mengikuti berbagai kegiatan yang mengutamakan profesi guru, misalnya seminar pendidikan atau kegiatan-kegiatan pelatihan guru. Di sini saya akan banyak sharing dengan rekan-rekan sesama profesi untuk meningkatkan hal-hal yang sekiranya kurang dalam diri saya dalam saat mengajar atau dalam saat saya merencanakan pembelajaran. Nah, di sini saya harus banyak melakukan saling sharing dengan rekan-rekan seprofesi yang lebih mumpuni sehingga saya nantinya akan mendapatkan pengalaman mengajar yang baik dari beliau-beliau ini. Baiklah, terima kasih sudah melihat dan menyaksikan video saya tentang presentasi seminar pendidikan profesi guru. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.